Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang diberikan dari kita bangun tidur hingga tidur kembali. Kemudian salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi akhir zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang bersalawat kepada beliau akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan ayat Quran atau penafsiran ayat Al-Quran dalam surah Al-Luqman di 2 hari yang lalu. Kemarin kita menafsirkan bersama surah Al-Luqman ayat 12 dan 13. Kemudian pada kesempatan kali ini mari kita simak bersama, kita tafsirkan bersama surah Al-Luqman di ayat seterusnya, ayat 13, 14 dan sedapatnya nanti sampai ayat berapa. Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Hadirin para jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Wa wasaynal insan, telah kami perintahkan kepada manusia bil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalatu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang selemah-lemahnya. Wa fisaluhu fi 'amaini,
dan telah menyapihnya, merawatnya, mengurusinya atau menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, maka bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, kepadaku tempat kembalimu. Pada ayat ke-14 ini dalam surah Luqman dapat kita ambil beberapa pelajaran, beberapa hikmah yang sangat penting dalam masalah keluarga, dalam masalah birrul walidain, adab anak kepada orang tuanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya ibu telah mengandungnya, bahwa seorang ibu telah mengandung kita wahnan ala wahnin, dalam keadaan yang lemah selemah-lemahnya. Mungkin untuk bapak-bapak ya nggak tahulah gimana rasanya mengandung seorang anak ya. Makanya di sini tertulis wahnan ala wahnin, rasa selemah-lemahnya. Yang ini hanya dirasakan oleh kaum Hawa. Dan untuk kaum Adam, para bapak-bapak yang pria, mungkin ketika seorang ibu sedang hamil, mungkin bapaknya hanya menuruti apa yang ibunya idam. Karena ada bahasa keyakinan orang Jawa, kalau seorang ibu ngidam nanti anaknya ngileran. Mungkin hanya itu yang dirasakan oleh bapak-bapak, nuruti apa yang diidamkan lah oleh ibu-ibu. Akan tapi rasa sakit yang mengandung ini hanya dirasakan oleh kaum ibu-ibu. Maka dari itu kata ibu di sini menjadi tokoh utama, menjadi peran utama pada ayat 1 ini. Karena memang sudah mengandungnya, kemudian menyapihnya selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Oleh karena itu, dalam hal tersebut sampai diturunkan ayat khusus untuk kita berbakti kepada orang tua. Fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Yang maksudnya ialah maka bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah. Kita telah berada dalam kandungan, kemudian dirawat oleh orang tua. Kita harus bersyukur. Kita harus menghargai segala perbuatan orang tua kita dahulu yang telah merawat kita, menyusui kita, menyapih kita. Dan tak lupa juga kita harus bersyukur kepada Allah. Karena orang tua karena ibu kita, orang tua kita telah diberikan kewajiban untuk mengasuh kita. Coba bayangkan kalau Allah sudah membiarkan kita, kalau Allah ingin, kalau Allah berkehendak, jika seorang ibu tidak ingin mengasuh anaknya, apa yang terjadi kepada anaknya? Tidak dapat kita pungkiri, kalau seorang anak
yang dari kecil usia belia tidak diasuh oleh orang tuanya. Anak yang masih diasuh aja banyak kita dapati masih dalam keadaan bejat, jauh dari Allah, jarang melaksanakan sholat, puasa, apalagi untuk melaksanakan sholat sunnah, ibadah sunnah. Itu untuk anak yang masih dalam keadaan pengasuhan, apalagi dengan anak yang sudah tidak diasuh. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai kaum muslimin untuk bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Karena dalam ayat ini disebutkan ilayyal masir, kepadaku kembalimu. Maksudnya ya hanya kepada Allah lah tempat kita kembali, tidak ada tempat lain. Kalau Allah sudah menutup tempatnya untuk kita, mau ditaruh mana kita ketika telah meninggal? Akan dibiarkan ya? Tidak mungkin. Nah karena itu jangan kita sombong karena Allah, jangan kita sombong dengan Allah. Allah telah baik, Allahul Karim telah memberikan kepada kita semua berupa mal, harta, kesehatan, Islam, iman. Akan tapi jangan kita menimbal baliknya dengan suatu kesombongan. Jangan kita membalasnya dengan suatu kesombongan. Ketika kita lupa dengan Allah, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Itu ialah merupakan suatu sifat baiknya Allah. Allah tidak lupa dengan kita. Ketika kita jauh, ketika kita lupa untuk melaksanakan ibadah, Allah masih memberikan kita suatu kenikmatan. Coba bayangkan, kalau Allah sudah tidak mau untuk memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya, sudah ditutup jalan kenikmatannya Allah. Na'udzubillah, mau ditempatkan kita dan mau jadi apa kita ke depannya? Hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat 15 Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka, dan jikalau kedua orang tua maksamu ala antusyrik, untuk mempersekutukanku, ma laisa laka bihi ilmun, dengan sesuatu atau yang tidak ada di dalamnya tentang ilmu, fala tuti'huma, maka janganlah engkau untuk menaati keduanya. Wa sahibuhuma, dan pergaulilah keduanya, fid dunya ma'rufa, di dunia dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat ke-15 ini sudah masuk ke perintah untuk kita menggauli kepada orang tua kita dengan keadaan yang baik. Akan tapi diawali dengan wa in jahadaka,
jikalau kedua orang tua kita menyuruh kita, memaksa kita untuk perbuatan suatu perbuatan, kalau di sini disebutkan antusyrik, untuk mempersekutukan kepada Allah, maka ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jikalau perbuatan ini tidak didasari oleh ilmu, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taatinya. Jadi ya mungkin tidak ada, dan insya Allah tidak mungkin juga kalau orang tua ini menyuruh kita untuk melakukan suatu perbuatan syariah, suatu perbuatan yang kurang baik lah. Insya Allah tidak mungkin. Dan jikalau memang ada, fala tuti'huma, maka janganlah untuk kita menaati kedua orang tuanya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk wasahibuhuma, mempergauli orang tua kita dengan keadaan yang baik. Wattabi sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jadi ketika kita sedang jauh dari Allah, maka jika ada saudara kita yang masih teguh, masih gigih, masih istiqomah untuk meniti jalan Allah, maka diperintahkan kepada kita, diwajibkan kepada kita untuk mengikutinya, untuk membersamainya. Jikalau kita sudah mulai tertumbuh dalam hati kita sifat malas, maka carilah teman untuk beribadah, teman satu jalan untuk kembali kepada Allah. Karena insya Allah teman kita ini dapat memberikan semangat kepada kita untuk saling beribadah kepada Allah. Dan kemudian summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadaku tempat kembali kamu. Nah, karena tadi jika kita tidak menempuh, tidak mengikuti orang yang kembali ke jalan Allah, karena ingat, ilayya marji'ukum, ilayya, kepadaku tempat kembali kamu. Kalau kita nggak mengikuti ajaran-ajaran dari Nabi untuk kita beribadah kepada Allah, terus kita mau ngikutin ajaran siapa? Nah, kita yang menciptakan kita Allah. Kemudian kita kembali kepada Allah. Jika kita tidak mengikuti ajaran-ajarannya, kemudian kita mau nunut siapa? Nah, ini makanya itu ditegaskan kembali, ilayya marji'ukum, kepadaku tempat kembalimu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan aku beritahu kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi ini nanti dihisapnya, mungkin dihisap semuanya akan diperhitungkan baik-baik, diperhitungkan secara detail, secara jelas tentang apa yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita lakukan di dunia. Jadi memang nanti dalam hisab itu Allah akan mengulas segala apa yang kita laksanakan itu dengan terperinci. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal, insya Allah. Hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian sedikit dalam surah Luqman. Ya mungkin jika ingin lebih dijelaskan lagi bisa panjang, karena memang
surah Luqman ini memiliki makna yang sangat mendalam untuk motivasi dalam berkeluarga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah.